Anda kenal lagu tadi? Mungkin buat kita sebagian terasa asing. Nah, bagaimana kalau lagu yang ini? Itu sebenarnya lagu yang sama. Liriknya sama, tapi memang dengan melodi yang berbeda. Yang pertama tadi menggunakan melodi yang disebut dengan nama The Rose. Sementara versi yang kedua dengan melodi yang dinamai Beecher. Yang akrab dengan kita mungkin versi yang kedua. Lagu ini berasal dari khasanah lagu-lagu rohani Belanda. Judulnya What the Toekomst Brengen Mogen. Sebuah lagu rohani yang usianya sudah cukup tua, sekitar 100-an tahun. Agak sulit untuk mendapatkan info tentang penulis syair lagu ini dan latar belakang lagu ini. Karena lagu ini aslinya berbahasa Belanda dan ditulis oleh seorang penulis berkebangsaan Belanda. Terjemahan bahasa Inggris berjudul What the Future May Bring. Dan dalam Kidung Jemaat kita temukan dengan judul Tersembunyi Ujung Jalan, yaitu Kidung Jemaat nomor 416. Penulis syair lagu ini bernama Jacqueline Elizabeth van der Waals. Jacqueline yang dilahirkan di Den Haag tanggal 26 Juni 1868 adalah anak dari pasangan suami istri Johannes Diederik van der Waals dan Anne Madeline Smith. Johannes van der Waals adalah seorang fisikawan Belanda yang berhasil meraih Nobel
pada tahun 1911. Yohanes orang yang tertutup. Ketika Anne, istrinya meninggal pada tahun 1881, ia begitu terpukul. Dan dampaknya menimbulkan awan kelabu dalam kehidupan keluarga Yohanes. Sampai-sampai tirai ruang depan rumah mereka tidak pernah dibuka sampai tahun 1902. Dalam novel pertama yang ditulis oleh Jacqueline yang berjudul Norcheveld, digambarkan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dalam relasi dengan ayahnya, karena ayahnya cenderung tetap memperlakukannya seperti anak kecil. Jacqueline menjalani pendidikan yang baik. Lalu ia bekerja sebagai guru yang mengajar di beberapa sekolah. Ia pandai bermain piano, suka beragam olahraga, aktif dalam kelompok-kelompok belajar dan diskusi. Juga menulis puisi, prosa, dan novel. Jacqueline mulanya menulis puisi-puisi dengan menggunakan nama samaran, Una ex vocibus, artinya salah satu dari suara-suara. Ia mencoba agar kumpulan puisinya bisa diterbitkan. Jacqueline menghubungi The Gids, sebuah majalah kebudayaan dan bi-monthly magazine, namun ditolak. Keluarga Van der Waals bersahabat baik dengan Pierre Daniel Chantepie de la Chaussée, seorang teolog dan pengajar di Universitas Amsterdam dan Universitas Leiden. Dengan bantuan Pierre, Jacqueline bisa memiliki hubungan dengan Bond Publishing House, sebuah perusahaan penerbitan yang cukup ternama. Kumpulan puisinya yang berjudul Versen diterbitkan tahun 1900 masih dengan nama samaran. Tapi kemudian ada orang yang mengetahui bahwa kumpulan puisi itu adalah karya Jacqueline dan membujuknya untuk mempublikasikan karya-karya berikutnya dengan mencantumkan nama aslinya. Jacqueline yang karena kerendahan hatinya lebih suka menggunakan nama samaran untuk karyanya, akhirnya mengikuti anjuran ini karena sang penganjur menekankan bahwa Jacqueline harus berani mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya. Lalu novel pertamanya, Norcheveld, terbit tahun 1907, sudah dengan mencantumkan namanya sebagai sang penulis. Selain menulis karyanya sendiri, Jacqueline juga menerjemahkan karya sastra Jerman, Inggris, dan Denmark. Ia juga menulis esai tentang Søren Kierkegaard, Henrik Ibsen, dan Selma Lagerlöf. Sejak tahun 1911, Jacqueline juga menerjemahkan lagu-lagu himne dari Jerman dan Inggris. Syair lagu yang diciptakannya hanya 2. Yang satu tidak begitu kita kenal, paling tidak saya tidak mengenalnya, berjudul Bitter Hate. Dan yang satu adalah lagu kita dalam anamnesis episode 74 ini, What the Toekomst brengen moge, What the future may bring, tersembunyi ujung jalan. Lagu yang diterbitkan tahun 1920 ini dikenal dengan melodi karya John Zundel, seorang komponis yang hidup pada tahun 1815 sampai dengan 1882. Tune atau melodi yang dinamai Beecher. Beecher adalah juga melodi yang dipakai untuk lagu kalangan Charles Wesley yang berjudul Love Divine, All Loves Excelling. Tidak terlalu lama setelah lagu ini diterbitkan, Jacqueline meninggal, yaitu pada tanggal 29 April 1922. Saya tidak menemukan info tentang latar belakang
lagu yang ditulis oleh Jacqueline ini. Tapi menurut pengamat yang mendalami karya-karya tulis Jacqueline, ada tema-tema sentral yang muncul dalam karya-karya Jacqueline. Tema tentang alam, tentang Allah, dan tentang kematian. Berkenaan tema tentang Allah, ada dinamika antara keteguhan iman dan keraguan, antara Allah yang dirasakan hadir dan Allah yang dirasakan tidak hadir dalam pergumulan kehidupan ini. Perasaan yang sangat insani. Peristiwa apa dalam kesaksian Alkitab yang segera terlintas dalam benak Anda kala mendengar atau membaca lirik lagu ini? Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Jacqueline ketika menulis syair ini. Tapi saya pribadi segera membayangkan sosok Abram. Kejadian 12 mengisahkan Abraham yang saat itu sudah berumur 75 tahun, yang sedang menikmati kehidupannya yang nyaman, aman di Haran. Dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke negeri yang tidak ia kenal. Kejadian 12 mencatat panggilan Tuhan ini ada dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3. Lalu ayat 4 mengatakan, "Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya." Sepertinya begitu gampang tanpa pergumulan. Begitu mendengar panggilan Tuhan, segera Abraham berangkat. Saya membayangkannya tidak seperti itu. Saya yakin pastilah Abram bergumul mempertimbangkan bagaimana ia mau merespons panggilan Tuhan ini. Tuhan tidak mengatakan persisnya kemana Abram harus pergi. Tuhan cuma mengatakan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pasti banyak aspek yang dipertimbangkan oleh Abraham dalam pergumulannya. Membayangkan berbagai hal yang harus ia lepaskan dan juga ia tinggalkan. Tidak mudah, tapi akhirnya Abram melangkah karena ia percaya sekalipun belum melihat. Ia mengandalkan iman. Dalam imannya kepada Tuhan, Abram bertumbuh dalam pengharapan akan pemenuhan janji Tuhan. Saya membayangkan seperti kondisi kita di masa pandemi ini. Sudah hampir 2 tahun kita hidup di tengah-tengah pandemi. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, atau bahkan ia akan usai. Seperti Abram yang harus berjalan tanpa tahu persis tujuan akhir. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Kehendak Tuhan tidak selalu kita pahami. Abram harus menunggu begitu lama. Tidak kurang 25 tahun menanti pemenuhan janji Tuhan bahwa ia dan Sarai akan mempunyai anak. Kita merasa kita sudah mengikuti kehendak Tuhan, tapi di sana sini terjadi hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Sepanjang tahun 2021 yang baru kita lewati, kita mungkin mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, sumber penghidupan, dan yang sebagainya. Saat itu kita berkata, "Langkahmu semua tersembunyi bagiku." Lalu ada godaan besar untuk memilih jalan kita sendiri. Karena ketakutan, Abram membohongi Firaun dengan mengaku bahwa Sarai adalah adiknya. Ketika kita merasa langkah Tuhan tersembunyi, bukankah kita juga tergoda untuk memilih jalan lain yang menurut kita lebih aman, lebih menjamin? Sama seperti Abram, kadang kita berlaku seperti kanak-kanak yang bebal. Abram berjuang
jatuh bangun dalam merawat iman dan pengharapannya sampai akhirnya dia bisa menjadi Abraham. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu dicatat dalam Roma pasal 4 ayat 18. Sama seperti Abraham, kita pun dapat mengatakan, bahkan menyanyikan dengan segenap hati, Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu. Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Banyak hal yang kita tidak tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Seperti kata lagu ini, tersembunyi ujung jalan. Namun kita tidak perlu khawatir dan takut, karena kita tidak berjalan sendirian. Seperti Tuhan, Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus telah memimpin perjalanan kita sepanjang tahun 2021. Maka Allah Trinitas yang juga akan menyertai dan memimpin perjalanan kita sepanjang tahun 2022. Saya mencoba menyanyikan lagu ini dengan iringan musik dari kanal Mazmur Production. Mari kita bernyanyi bersama. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu. Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Tuhan, jangan biarkan ku tentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang tebal, Bapa
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami menjalani kehidupan ini, seperti dulu setahun lalu kami mengawali perjalanan di tahun 2021, ada begitu banyak hal yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Lalu kami melangkah setapak demi setapak. Dan kami mengalami bagaimana kasih setia Tuhan yang terus menopang, yang terus menaungi kami. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Hal-hal yang menyedihkan, mendukakan hati, yang mengecewakan, yang membuat kami hampir kehilangan asa. Tapi bersyukur, Engkau Allah yang setia, yang terus menggenggam kami, menghantar kami untuk melewati tahun 2021. Sehingga saat ini, hari ini kami boleh mulai perjalanan di tahun yang baru, tahun 2022. Demikian juga, banyak hal kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan sepanjang tahun ini. Ajar kami untuk senantiasa mau menundukkan kehendak kami pada kehendak-Mu, untuk mengikuti apa juga maksud-Mu. Teguhkan kami sehingga kami tidak bersangsi atau takut, tapi kami boleh beriman tetap teguh. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seisi keluarga kami masing-masing, hanya ke dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Demikian perjumpaan kita dalam Anamnesis episode 74, edisi khusus tahun baru 2022 ini. Selamat tahun baru 2022. Mari kita jalani dengan sepenuh iman, pengharapan, syukur, dan sukacita. Tuhan tetap beserta kita.